Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 6, halaman 52, 54, 55, 57, 58, dan 59. Baik, langsung saja kita jawab ke halaman 52. Di halaman 52 ada satu soal ayo menulis yang perlu kita jawab. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakan secara tertulis. Nah, ini berdasarkan di tempat tinggalku ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini tidak usah ditulis kalau memang kamu menulis jawaban saya ini. Di lingkungan tempat tinggal saya sangat asri. Masyarakat sangat rukun dan damai. Salah satu yang menjadi masalah di lingkungan ini adalah sampah yang menumpuk. Berhari-hari di tong sampah karena para petugas yang malas membiarkan sehingga sampah yang menumpuk tidak tertampung lagi. Hal ini akan berakibat menimbulkan bau busuk yang tak sedap akan mempengaruhi pencemaran udara. Berikutnya kita lanjut ke halaman 54. Di halaman sebelumnya, halaman 53, itu ada cerita fiksi tentang si Pitung yang perlu kita jadikan acuan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor berapa nanti di halaman 55 sampai dengan soal nomor 4. Baik, kita jawab dulu di halaman 54. Identifikasi cerita si Pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Soal nomor 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat, yaitu saga. Cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita, tokoh Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Berikutnya soal kedua di halaman 55. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Scott Heine. Berikutnya soal nomor 3. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung. Alasannya, tokoh Si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Soal nomor 4. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan. Jawabannya, tokoh protagonis dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya, mereka memiliki sifat baik yaitu mereka membela orang-orang tertindas. Tokoh antagonisnya yaitu Babah Lim, anak buah Babah Lim, Scott Hein. Alasannya mereka menindas rakyat jelata. Karena protagonis itu adalah sifat yang baik dan antagonis adalah orang yang jahat dalam sebuah cerita. Selanjutnya kita akan jawab di halaman 57. Di halaman 57 ada satu kolom yang kita jawab. Langsung saja kita jawab. Tentu kamu sudah memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada. Sekarang identifikasi lagu Kicir-Kicir tersebut. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo sedang. Berikutnya di halaman 58, soal nomor 2. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi dua baris kalimat, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Jadi di sini hanya saya memberikan tinggi dan nada tinggi karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik di atas angka. Di sini saya tidak memberikan salinan notasi, kalian salin saja ya.
Berikutnya soal nomor 3. Amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Tuliskan alasanmu. Nah, ini merupakan eh, lagu yang dinyanyikan dengan nada sedang. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama Ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi Ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Kata bercetak tebal dinyanyikan dengan nada sedang. Mohon maaf ya kalau di sini tidak jelas. Oke, untuk soal nomor 4, amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tuliskan alasanmu. Kicir-kicir ini lagunya. Lagu lama Ya Tuhan dari saya. Menyanyi Ya Tuhan sengaja untuk menghibur. Menghibur. Oke, berikutnya di halaman 59 kita akan menjawab ayo renungkan. Ada dua soal yang di sini kita jawab. Ayo renungkan apa kamu telah memahami materi pada pembelajaran hari ini. Jawabannya, hari ini saya telah belajar tentang tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, tokoh utama dan tokoh tambahan, serta tempo lagu. Soal kedua, bagaimana caramu melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Cara melestarikan cerita rakyat, salah satunya adalah dengan membaca buku-buku cerita rakyat. Sedangkan cara melestarikan lagu daerah adalah dengan menyanyikannya pada kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar, misalnya pada saat peringatan proklamasi. Nah, jadi untuk melestarikan namanya cerita rakyat itu, kita perlu memberikan atau menceritakannya kembali kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga dengan lagu daerah kita juga perlu menyanyikannya secara sering-sering agar lagu daerah itu tidak punah atau tetap terjaga dan tetap lestari dalam kehidupan. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Untuk subtema 1 di kelas 4 ini, di tema 8, kita sudah selesai. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba menjawab subtema 2 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Jadi, tetap tonton channel ini, kemudian like, share video-video yang ada di channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas menyelesaikan tugas-tugasnya dengan bantuan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.